Pas mau beli mobil, kadang orang fokusnya cuma model, tahun, atau harga. Padahal ada satu hal yang nggak kalah penting, yaitu jenis transmisinya. Karena ini yang ngaruh ke rasa berkendara, kenyamanan, bahkan biaya perawatan juga. Nah, biasanya kalian bakal nemu 3 jenis transmisi, yaitu MT, AT, dan CVT. Tapi sebenarnya apa sih bedanya? Nah, buat yang masih bingung bedanya apa, santai. Kita bahas pakai bahasa yang gampang dipahami. Dan yang pertama, apa sih MT itu? Oh, MT itu Matic Transmisio, Bang. Jadi MT itu singkatan dari Manual Transmission. Manual Transmission adalah transmisi yang mengharuskan pengemudi memindahkan gigi sendiri menggunakan was persneling dan pedal kopling. Jadi, kapan naik gigi atau turun gigi, semua diatur sendiri sama pengemudi. Kelebihan transmisi manual adalah biaya perawatannya yang lebih murah, tarikannya lebih responsif, dan enak buat tanjakan serta turunan. Dan biasanya bisa lebih irit BBM kalau cara bawanya bener. Dan yang pasti ada kekurangannya juga loh, yaitu kalau kalian ketemu macet pakai transmisi manual, udah pasti kaki kalian bakalan capek karena harus injak kopling terus. Transmisi manual kurang praktis jika dibandingkan dengan transmisi matic. Kalau sampai salah oper gigi atau main setengah kopling secara sering, komponen bisa lebih cepat aus. Terus nggak semua orang nyaman pakai transmisi manual, apalagi masih pemula. Lalu, apa itu AT? AT atau Automatic Transmission adalah transmisi otomatis konvensional yang menggunakan torsi konverter dan sistem perpindahan gigi otomatis. Kalau tadi manual pengemudi harus pindah gigi sendiri, nah sekarang masuk ke AT atau Automatic Transmission. Sesuai namanya, transmisi ini perpindahan giginya dilakukan otomatis oleh mobil. Jadi, pengemudi tinggal fokus gas dan rem tanpa perlu injak kopling atau oper gigi sendiri. Kelebihan mobil automatic transmission atau matic konvensional adalah lebih santai dipakai karena cukup pakai kaki kanan, jadi nggak cepet capek atau pegel saat macet panjang. Dan yang pasti mempermudah penggunaan, apalagi buat pemula, pasti langsung lancar nyetirnya. Kekurangan mobil bertransmisi matic konvensional adalah biasanya BBM-nya lebih boros dibanding manual. Kadang perpindahan giginya masih terasa. Biaya perawatannya lebih mahal. Dan kalau rusak, biaya perbaikannya bisa lumayan mahal. Jadi, kalau pengen nyetir mobil yang lebih santai dan gak mau ribet oper gigi terus, AT bisa pilihan yang pas. Tinggal gas rem, jalan. Haha. Nah, terus CVT itu apa? Apa itu CVT? Bukannya matic itu cuma satu aja ya? Nah, jadi kalau tadi AT perpindahan giginya otomatis, tapi masih pakai perpindahan gigi biasa, nah sekarang masuk ke CVT atau Continuously Variable Transmission. Nah, banyak yang salah paham nih, ngira CVT itu sama dengan automatic atau AT, padahal beda. CVT memang sama-sama transmisi matic, tapi sistem pengerjaannya berbeda dari AT konvensional. Kalau AT menggunakan perpindahan gigi bertingkat, CVT memakai sistem pulley dan sabuk baja. Jadi tenaga disalurkan tanpa perpindahan gigi, seperti biasanya. Makanya rasanya jauh lebih halus. Kelebihan menggunakan transmisi CVT adalah perpindahan terasa sangat halus. Nggak terasa jeda perpindahan giginya, konsumsi BBM biasanya lebih irit. Cocok dipakai harian, apalagi dalam kota dan macet-macetan. Akselerasi terasa lebih halus dan santai. Nah, dibalik kelebihannya tadi, pasti ada kekurangannya juga. Banyak orang-orang merasa tarikannya agak ngaret, kurang cocok buat gaya berkendara agresif. Saat diinjak mendadak, suara mesin kadang langsung meraung, dan perawatannya harus lebih diperhatikan. Kalau ada kerusakan besar, biaya perbaikannya bisa lumayan mahal. Jadi, intinya CVT itu bukan AT,
Keduanya sama-sama Matic, tapi karakter dan cara kerjanya beda. Kalau AT terasa perpindahan giginya, CVT lebih fokus ke perpindahan tenaga yang halus. Nah, jadi sekarang jangan asal nyebut semua mobil Matic itu sama ya, karena MT, AT, dan CVT punya karakter dan cara kerjanya yang berbeda. Dan pastinya masing-masing dari transmisi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tinggal disesuaikan sama kebutuhan dan gaya berkendara kalian. Nah, sekarang coba komen, kalian tim MT, AT, atau CVT nih? Mungkin sekian pembahasan kali ini. Semoga setelah nonton video ini kalian jadi nggak bingung ya untuk membedakan MT, AT, dan CVT. Kalau ada yang kurang atau ada topik lain yang mau dibahas, tulis aja di komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.